Anggota DPRD Nganjuk Yogi Dirgantara dari Partai Nasdem gelar acara reses. Reses merupakan agenda rutin yang harus digelar oleh anggota dewan bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat untuk bertanggungjawabkan moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihnya sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Acara reses ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 bertempat di Rumah Makan Soto Batok RT 01 RW 02 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Yani Puryanto selaku moderator membuka acara reses ini telah menyampaikan berterima kasih kepada semua hadirin yang telah rela meluangkan waktunya dan tenaga untuk menghadiri acara reses ini kepada para tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penyewa dan yang saya hormati dalam acara reses ini dihadiri oleh Yogi Dirgantara SH, anggota Dewan Partai Nasdem, Yani Puryanto, politisi Nasdem, aktivis juga pemerhati lingkungan Imama sebagai narasumber, Satgas Nasdem juga puluhan kader Nasdem. Selain menyerap dan menindaklanjuti aspirasi kepada masyarakat, juga memberikan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pengolahan sampah. di acara sosialisasi dan hukum di acara pada malam hari ini. Dalam sambutannya, Yogi Dirgantara SH menyampaikan bahwa salah satu tugasnya sebagai dewan memberikan sosialisasi produk hukum yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Salah satunya peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 yang mengatur tentang pengolahan sampah. Dalam hal ini disosialisasikan oleh Imamah selaku narasumber. Malam hari ini. Jadi itu tadi yang saya hormati adik saya. Dalam sosialisasi pengolahan sampah ini, Imamah memberikan motivasi dan solusi dalam bagaimana sampah itu menjadi berkah dengan cara mengolah menjadi sebuah kerajinan dan bahan material yang bernilai ekonomis. Untuk masyarakat yang ingin mengolah sampah menjadi sebuah kerajinan atau bahan material bangunan konstruksi, maka bersedia membantu untuk memberikan pelatihan dan pemasarannya bila perlu diadakan studi banding pada daerah yang sudah bisa mengolah sampah menjadi sebuah kerajinan dan bahan material bangunan di kota lain. Sama masyarakat di pemerintah sebagai wakil rakyat, nah itu harapannya bisa membawa manfaat juga untuk rakyatnya. Nah semoga hal sedikit ini nanti bisa menjadikan inspirasi dan ditindaklanjuti. Semua tergantung pada kemauan. Nah harapan saya from zero to hero. Jadi berangkat dari nol untuk kita menjadi sukses, menjadi pahlawan-pahlawan sampah. Pahlawan-pahlawan sampah tidak hanya orang yang bekerja membersihkan sampah, tapi kita bisa memberi manfaat dan bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarganya. Harapan saya begitu. Ada yang ditanyakan? Di sentra kan tidak apa-apa. Wes tak ambil sampah-sampah beling yang ada di Nganjuk, kirim aja misalkan tadi Pak Lurah mana di Salam Projo ya? Kirim aja ke Salam Projo, masyarakatnya dilatih semuanya sentra. Nanti kalau belum bisa penjualan bisa ngesut MUU untuk kerjasama antar desa dengan Budo di desa Blumbung. Nah itu bisa sampah yang beli itu yang bisa diolah di Kabupaten Nganjuk Mas Yuki. Nah jadi hanya perlu pemanas dan perlu skill aja, nanti itu sudah bisa menjadi manik-manik yang cantik. Ngesup aja nanti fasilitas itu sebenarnya hal yang sederhana,
Tapi kalau dikelola dengan baik, itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada adalah bagaimana sampah beling itu bisa diolah dan bagaimana sampah beling itu bisa menjadi berkah untuk masyarakat yang mengelola itu. Nasional dari sampah menjadi berkah itu kan Bung. Nah, monggo Bung ada Deogi, mungkin jenengan itu berniat mengelola sampah apa untuk lingkungannya sehingga itu bisa menjadi berkah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Monggo Pak, silakan Pak. Ini lingkungan RT 1, oleh karena ini bertempat di lingkungan RT 1, saya menghadiri Dalam sesi penyerapan aspirasi, salah satu warga meminta untuk setiap program yang disampaikan lewat reses ini harus selalu ditindaklanjuti dan dipantau. Di saat itu pula, Mas Yogi, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa Partai Nasdem telah menyediakan rumah aspirasi di wilayah Nganjuk Kota dengan tujuan rumah aspirasi itu untuk mempermudah dan menjalin komunikasi antara kader Partai Nasdem dengan anggota Dewan Partai Nasdem. Dengan begitu, harapan ke depan Partai Nasdem akan memenangkan pemilu tahun 2024, pungkas Yogi. Kepada Mas Yogi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Tokoh masyarakat mewakili tokoh masyarakat RT 1 Manguntigaran. Jadi di sini memang betul pada fokusnya kita sebenarnya untuk membahas terkait dengan tentang peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Jadi perda ini itu sudah ditetapkan di Kabupaten Nganjuk menjadi sebuah peraturan daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi di dalam perda ini mengatur juga bagaimana larangan-larangan terkait dengan pembuangan sampah yang secara sembarangan, mungkin diselokan dan sebagainya, itu juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan ini. Terkait dengan manfaat-manfaat pengelolaan sampah pun sebenarnya juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini. Jadi manfaat daripada peraturan daerah ini dibuat pada waktu itu dibahas di DPRD, yaitu terkait dengan untuk menanggulangi terkait dengan banyaknya pencemaran lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk terkait dengan banjir dan sebagainya. Itu beberapa indikator karena banyaknya kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah itu sendiri. Dan ini tadi kebetulan disampaikan juga Mbak Imamah, saya juga pengen tahu. Jadi Bapak tanya, saya juga tanya tadi terkait dengan, saya juga kurang tahu terkait dengan contoh desa tadi yang dicontohkan untuk di studi bandingkan itu. Jadi saya juga pengen tahu untuk menanyakan di Mbak Imamah di sini, apakah ada peran dari pemerintah yang hadir di desa itu terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di lingkungannya. Jadi saya pengen tahu itu. Jadi kalau memang di desa tersebut itu ada dorongan atau pemerintah hadir di situ untuk melakukan pengelolaan sampah, mungkin terkait dengan alat pengelolaannya dan sebagainya, monggo nanti kalau ada daerah yang memang siap untuk melakukan pengelolaan sampah, kita dorong bersama-sama untuk daerah itu yang sudah siap itu kita dorong untuk pemerintah hadir di situ. Dan kalau nanti di situ pemerintah tidak hadir terkait dengan pengelolaan sampah di desa tersebut yang disebutkan Mbak Imamah, itu konsep skemanya mereka seperti apa? Jadi saya sebagai wakil rakyat DPRD di Kabupaten Nganjuk, apakah saya bisa hadir di situ? Mungkin melalui pokok pikiran atau aspirasi dewan nanti bisa disalurkan untuk melakukan di peraturan daerah itu
atau nanti solusinya bagaimana. Mungkin di Mangudikaran RT 1 ada ketertarikan tadi yang seperti yang dicontohkan Mbak Imamah, nanti skenario untuk mengelola sampah di Mangudikaran khususnya di RT 1 nanti seperti apa. Kalau memang pemerintah hadir di desa tersebut, saya juga akan mencoba mendorong pemerintah juga hadir di Mangudikaran khususnya di RT 1 kalau memang lingkungan di RT 1 siap untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di sekitar. Ini kan bentuk penerapan perda juga yang ada di masyarakat terkait dengan bagaimana menanggulangi pencemaran lingkungannya. Jadi sebenarnya Bapak, terkait dengan peraturan undang-undang untuk pengelolaan sampah ini itu bukan hanya mengatur bagi melakukan pengelolaan sampah, tapi di sini juga lengkap terkait dengan larangan-larangan terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Tapi di sini terlepas daripada perda, penerapan perda yang ada di Kabupaten Nganjuk, ini sangat menarik terkait dengan apa yang disampaikan daripada Bu Imamah tadi terkait dengan bagaimana warga lingkungan bisa menghasilkan sesuatu yang mengangkat ekonomi lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi sementara itu Mbak, kita sambil nanti diskusi berjalan, ada yang ditanyakan lagi, kita pengen tahu dulu yang dicontohkan Mbak Imamah tadi terkait dengan sebuah desa yang sanggup untuk mengelolaan sampah itu, bagaimana peran pemerintah hadir di lingkungan tersebut seperti apa. Nanti kalau memang pemerintah tidak hadir dan sebagainya, mari kita nanti saya lebih akan membedah perda ini, kewajiban-kewajiban pemerintah terkait dengan pengelolaan sampahnya seperti apa. Ngaten sih. Allahumma ya yassir yassir ya mudabbir ya musahil sahil sahil alaina kull asir bi jahi nabil basir rabbi yassir wa la tu'sir rabbi tamimil khair Allahumma ya kullibal ya kullibal ya Allahumma timlana bil iman Allahumma timlana bil islam Allahumma timlana bil khair Allahumma timlana bil husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار العزيز يا غفور يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.